Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf A. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu kedua sesudah Trinitatis 9 Juni 2024. Terambil dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. Dan bacaan dari 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 11. Di Katolik topik atau tema Tuhan menguatkan hambanya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, dipargogoi Jehovah do naposona. Saya baca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita terdiri dari dua perikop. Perikop pertama dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Berjudul Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Perikop kedua ayat 16 sampai dengan pasal 5 ayat 10, judulnya Jangan Tawar Hati Juga Waktu Menghadapi Maut. Khotbah kita dari pasal 4 ayat 13 sampai dengan pasal 5 ayat 1. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pasal 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu kedua sesudah Trinitatis tanggal 9 Juni 2024, terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai dengan pasal 5 ayat 1. Dihubungkan dengan topik minggu, Tuhan menguatkan hambanya. Di Pargogo Jehovah do naposona. Nah, saudara, pada nats khotbah kita di pertengahan minggu kedua sesudah Trinitatis 9 Juni 2024 ini, yakni pasal 4 ayat 13 sampai dengan pasal 5 ayat 1 ini, mari kita lihat isinya. Pada ayat 13 sampai 15, Paulus menekankan pentingnya peranan roh iman. Saudara, kata roh iman di sini ditulis dalam bahasa Gerika pneuma, yakni spirit, yang menunjuk kepada Roh Kudus.
Saudara, Roh Kudus itulah yang membangkitkan kepercayaan dan kuasa untuk berkata-kata, untuk menyampaikan, memberitakan Injil. Roh itulah yang membangkitkan kepercayaan kita agar kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan pasti akan mendapat bagian dalam kebangkitan yang mulia itu. Orang yang di dalam dirinya sudah ada kuasa Roh dan percaya akan kebangkitan Yesus, maka dia akan tetap setia untuk memberitakan Injil meskipun menghadapi berbagai-bagai penderitaan, tantangan hidup, pergumulan. Kristus memberi kuasa kepada dia. Dan buahnya akan semakin banyak. Orang yang menjadi percaya serta memuliakan Allah. Kemudian pada ayat 16-18, meski Paulus dan teman-temannya menghadapi berbagai-bagai ancaman, tantangan, hambatan, Paulus tidak tawar hati. Apa alasannya tidak tawar hati? Saudara, meski secara jasmania pasti lelah, lemah, menderita, namun keadaan batinnya, jiwa dan roh mereka terus diperbaharui oleh Tuhan hari lepas hari. Mereka sungguh-sungguh yakin bahwa penderitaan tersebut hanya seketika lamanya, ada batasnya, ada akhirnya, dan kemudian akan mendatangkan kemuliaan yang kekal nanti di sorga. Orientasi hidup orang percaya bukan lagi duniawi hidupnya, tetapi sudah sorgawi, Bapak Ibu. Artinya, meski hidup di dunia ini juga penting, tetapi bukan yang terpenting, bukan itu yang primer. Karena itu semua sementara, terbatas, tidak kekal. Ada yang sungguh-sungguh primer, meski tidak kelihatan sama sekali. Itulah sorga yang kekal, yang sedang menunggu kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya khotbah kita diteruskan pada pasal 5 ayat 1 untuk menegaskan bahwa kehidupan kita saat ini adalah kemah. Dalam terjemahan Bahasa Batak Toba dituliskan parlape-lapean dongulut tahun. Artinya sementara saja. Kemah ini akan dibongkar habis ini. Kita akan dipindahkan Allah ke tempat kediaman baru di sorga. Di tempat yang kekal buatan tangan Allah sendiri. Selama kita masih berada di kemah, di parlape-lapean ini Bapak Ibu. Nah, berbagai-bagai penderitaan masih terus berlanjut, silih berganti akan kita alami Bapak Ibu. Tetapi jangan takut. Jangan takut. Karena apa? Tuhan menguatkan hambanya, yakni kita semua orang percaya. Sebagaimana topik minggu kedua sesudah Trinitatis 9 Juni 2024. Saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah pertengahan minggu kedua sesudah Trinitatis 9 Juni 2024 dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai dengan pasal 5 ayat 1. Dihubungkan dengan topik minggu, Tuhan menguatkan hambanya. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita dalam khotbah ini? Pengajaran pertama, perjalanan hidup tidak pernah mulus-mulus, tetaplah melayani. Saudara, di awal khotbah ini, pada ayat 13, Paulus mengatakan, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Saudara, kehadiran roh iman, yakni Roh Kudus dalam diri kita semuanya. Siapapun kita Bapak Ibu, siapapun kita, baik jemaat biasa, dan apalagi khususnya para hamba-hamba Tuhan, maka sangat-sangat menentukan roh iman itu memberi semangat, memberi ketekunan bagi kita untuk mengemban, untuk melaksanakan tugas-tugas, kewajiban, tanggung jawab yang dipikulkan kepada kita masing-masing. Bagi seseorang jemaat biasa, pasti menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup, pasti menghadapi persoalan-persoalan pelik di sepanjang melakukan pekerjaannya sehari-hari. Ya mungkin di kantor, sebagai pegawai di perusahaan,
atau di saat menjalankan usaha sendiri, dagang sendiri, tiga-tiganya, atau mungkin juga ada yang bertukang, buka-buka bengkel sendirian dan lain-lain. Pasti banyak kendala, pasti banyak tantangan, pasti banyak hal-hal yang meresahkan, merisaukan, yang mengganggu ketenangan pikiran, damai sejahtera kita. Oh, ini fakta, ini realitas kehidupan mereka, Bapak Ibu, kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan seperti saya, seperti Bapak Ibu dan saudara-saudara, pasti juga berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan dan pergumulan hidup. Pelayanan kita tidak selalu mulus-mulus, tidak akan pernah mulus-mulus, Bapak Ibu. Ada-ada saja yang tidak menghendaki pelayanan kita. Ada-ada saja yang membenci kita, yang tidak menyenangi atau meresponi sikap kita, pelayanan kita, khotbah-khotbah kita yang kita sampaikan, meresponi secara positif. Belum tentu. Ada-ada saja yang sengajalah menyampaikan komen-komen jelek ketika atau pada saat sermon, sehingga menimbulkan perdebatan-perdebatan. Wow, semuanya itu pasti membuat kita kehilangan semangat, bisa saja frustrasi, stres, bisa saja ada hamba-hamba Tuhan yang minta pindah dari satu jemaat seperti itu ke jemaat yang lain. Tetapi dimanapun kita melayani, tetap saja hal-hal yang sama seperti itu juga pasti akan kita hadapi, Bapak Ibu. Saudara, prinsip iman dari Paulus dalam khotbah ini yang terus menyala-nyala, cemerlang, dan bersemangat meskipun menghadapi cobaan-cobaan berat, tidak mau menghentikannya, tidak mau menstop untuk berkata-kata, untuk menyampaikan firman Tuhan. Nggak stop, Bapak Ibu. Sekali lagi, siapapun kita, semua pasti menghadapi jalan-jalan hidup yang tidak serba mulus, yang enak-enak, ya, yang tanpa hambatan, tantangan. Nggak ada itu, Bapak Ibu. Tetapi tirulah, teladanilah Paulus ini. Tidak ada yang bisa menghentikan, menstop pelayanannya. Dia berkata-katakan firman Tuhan. Dia menyampaikan firman sebab ada kuasa Roh Kudus yang tetap menghidupkan imannya, menghidupkan semangatnya. Ya, bukan karena merasa terpaksa dia melayani, bukan karena dipaksa, tetapi karena baginya semua pelayanan itu adalah merupakan tanggung jawab imannya dalam menjalankan segala tanggung jawab kita itu, Bapak Ibu. Marilah kita pedomani seruan topik minggu kedua sesudah Trinitatis 9 Juli 2024. Tuhan menguatkan hambanya. Di Pargugu Jehovah Dona Posona. Amin, Bapak Ibu. Pedomani seruan topik minggu ini. Pengajaran kedua, jangan pernah tawar hati di saat mengalami berbagai cobaan. Ayat 16. Saudara, dengan penuh tantangan, susah payah, dan pergumulan, Paulus berhasil merintis dan membangun jemaat di kota Korintus. Tetapi sesudah ia meninggalkan kota Korintus untuk melanjutkan perjalanannya, misinya ke kota-kota lain, muncul berbagai masalah di Korintus. Mulai dari munculnya guru-guru palsu yang menyesatkan, munculnya berbagai-bagai kemerosotan moral yang memalukan, timbulnya pro kontra atau perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus itu. Ya, Paulus juga mengalami penindasan, penganiayaan di berbagai-bagai tempat, bahkan ancaman kematian sebagaimana dia utarakan itu pada ayat 8, ayat 9, ayat 11. Namun, sekalipun demikian, Rasul Paulus ternyata tidak tawar hati, Bapak Ibu. Ayat 1 dan ayat 16. Gak tawar hati. Kata tawar hati di sini diterjemahkan dari bahasa Gerika enkakeo, dari kata en dan kakos. Apa artinya kakos? Kakus, Bapak Ibu. Mungkin ada banyak di antara kita yang masih mengerti arti dari kakus. Busuk itu, jamban itu, tempat buang air besar itu dahulu. Itu kakus, tempat kotor, busuk, bau. Nah, itu artinya tidak tawar hati. Dia tidak kehilangan hati, tidak kehilangan damai, tidak kehilangan sejahtera. Meskipun banyak tantangan, nggak tawar hati dia, Bapak Ibu. Nah, dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24-25 dicatat banyak sekali penderitaan Paulus itu, Bapak Ibu. 5 kali disesah, 39 kali kena pukulan, 3 kali didera, 1 kali dilempari, 1 hari 1 malam
laut dia karam. Oh, mau terus-menerus mengikutinya, mendera hidupnya. Pukulan demi pukulan, penderitaan menghantam hidupnya. Tetapi dalam semua penindasan itu, ia tidak tawar hati. Kenapa bisa dia tidak tawar hati? Tidak kakus, busuk, jatuh. Kenapa bisa bertahan? Pertama, karena dia merasakan ada kemurahan Allah dalam dirinya. Pasal 4 ayat 1. Ada kekuatan dari Allah sehingga dia mampu menanggung, menuhuk semua penderitaan-penderitaan itu, ayat 7. Nah, kedua, ia tidak mau memfokuskan hidupnya pada dirinya, pada dunia ini. Karena apa? Karena dia tahu hidup ini sementara saja. Hidup ini terus mengalami pembaruan-pembaruan ini. Di balik semua penderitaan itu, dia sadari sudah tersedia baginya kehidupan yang kekal, seperti ayat 16-18. Nah, apakah saat ini Anda sedang merasakan berbagai-bagai tantangan berat ketika kamu melaksanakan tugas-tugasmu, melaksanakan pekerjaan, usahamu, daganganmu, tiga-tigamu? Apakah kamu merasakan ada beban-beban berat yang menindihmu dalam mengerjakan pelayananmu itu? Apakah Anda merasa seperti ada ketidakadilan terhadapmu, atau mengalami kegagalan? Atau mungkin Anda mengalami kegagalan dalam studimu, dalam merencanakan pernikahanmu, sehingga semuanya itu membawa hidupmu ke dalam kepahitan dan sangat-sangat menyakitkan. Saudara, dalam kondisi seperti itu, jangan pernah lupa akan kemurahan Allah yang sudah Anda alami, sudah Anda rasakan, sudah Anda terima. Jangan lupa, jika pun Allah izinkan kepahitan itu terjadi dalam hidupmu saat ini, saat sekarang, ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada rencana Tuhan yang terbaik di balik semuanya itu. Ingat Filipi pasal 4 ayat 11. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kata Paulus. Nah, ingatlah, kali lagi, pesan topik minggu kedua sesudah Trinitatis 9 Juni 2024. Tuhan menguatkan hambanya di pargogo Jehobado naposona. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga. Hidup ini kemah sementara. Sebelum dibongkar habis, jadilah berkat dan bersiap menuju sorga yang kekal. Pasal 5 ayat 1. Saudara, apa arti hidup ini bagi saudara? Tentu saja berbeda. Orang berbeda pula pemahamannya tentang hidup ini, toh. Bermacam-macam suku atau bangsa, bahkan agama-agama, bermacam-macam pula pemahaman mereka tentang arti hidup ini. Di berbagai-bagai suku dan masyarakat Indonesia ada suatu ungkapan yang sering kita dengar. Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Apa artinya? Ketika masih hidup, maka adatlah yang paling utama dari segala kehidupan ini. Tetapi ketika tiba saatnya mati, maka manusia itu seutuhnya akan ditelan oleh kematian. Jadi kematian itulah yang mengakhiri segala sesuatunya. Di balik kematian tidak ada apa-apa lagi. Nah, dalam masyarakat Batak Toba ada ungkapan yang mengatakan, agia lapa-lapa ditoroni sobuan, agia malapalap asal madihanguluan. Nah, apa artinya? Yang paling utama dalam hidup ini, Bapak Ibu, memiliki nafas dulu, ada hidup dulu. Susah pun tidak apa-apa, menderita pun terima saja asal tidak mati. Itu artinya. Nah, menurut falsafah ini, hidup di balik kematian tidak penting. Kematianlah yang mengakhiri segala sesuatunya. Bahkan kematian sangat-sangat ditakuti. Itu dihindari sebab ada falsafah berikutnya yang mengatakan setelah mati, maka daging menjadi tanah, nafas menjadi angin, dan roh berubah menjadi begu hantu yang tentunya sangat-sangat ditakuti semua manusia, toh. Daging gabe tanah, hosa gabe lugo, todi gabe begu, kata mereka. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus juga melihat berbagai-bagai pemahaman manusia yang tidak benar tentang kehidupan dan apa yang terjadi di balik kehidupan ini setelah mati. Banyak pemahaman orang pada saat itu yang dilihat oleh Paulus yang tidak benar. Itu sebabnya Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa hidup ini adalah kemah, atau dalam bahasa Batak Toba, parlape-lapean do ngoduon.
Saudara, kemah sangat berbeda dari rumah atau bangunan atau gedung. Kemah hanya sementara. Di suatu ketika, cepat atau lambat, kemah itu harus dibongkar, itu diganti, itu dihancurkan, dilenyapkan itu. Itulah gambaran hidup Kristen menurut Paulus. Sebagai orang yang tinggal dalam kemah, dalam perlapis-lapisan, hidup ini selalu dibarengi dengan penderitaan, dengan tekanan, dengan uap panas. Dalam bahasa Gerikanya, telipis. Meski ada harta, ada kekayaan, ada kedudukan, ada materi, dan lain-lain, itu semuanya hanya sementara saja. Itu hanya menunggu saatnya dibongkar lewat kematian. Namun, meski seperti itulah hidup kita, bukan kematian kata kunci bagi kita, bukan. Ada pengharapan di balik dari kematian itu, yakni rumah yang kekal, yang ada di sorga, yang dibangun langsung oleh Allah sendiri. Inilah tujuan akhir dari hidup kita. Dan untuk mendapatkan tujuan akhir hidup kita di sorga yang kekal itu, kemah hidup itu harus dibongkar. Ini kemah hidup kita sekarang ini harus mati, harus busuk, harus digantikan lagi oleh hidup yang baru di sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini mengingatkan kita sekarang ketika harus menghadapi kematian itu, baik kematian yang terjadi terhadap diri kita masing-masing nantinya, dan juga kepada keluarga serta kerabat-kerabat kita. Maka kita jangan putus asa, jangan terkejut, jangan takut, Bapak Ibu. Jangan mengutuki Tuhan dan menganggap Tuhan itu tidak adil, tidak memperhatikan kita, tidak mengasihi kita karena kita diizinkan mati. Tetapi kita harus punya prinsip seperti Paulus dalam Roma pasal 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, setiap saat, setiap waktu, kita harus siap kapanpun kemah hidup kita ini dibongkar habis oleh Tuhan. Tetapi sebelum saat dan kejadian tersebut, sebelum pembongkaran kemah kita ini terjadi, baiklah kita gunakan kemah kita ini, hidup kita yang fana ini dulu menjadi berkat. Ingat lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, ciptaan Marcel Tumbaleka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat, Bapak Ibu. Semoga kita dapat menjaga hidup kita menjadi berkat. Dan untuk semua itu, Tuhan menguatkan hambanya di Pargugui Jehovah Donaposona, sebagaimana topik minggu kedua sesudah Trinitatis 9 Juni 2024. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah pertanggihan minggu kedua sesudah Trinitatis 9 Juni 2024. Dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai dengan pasal 5 ayat 1 ini. Agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Tuhan menguatkan hambanya di Pargugui Jehovah Donaposona termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan minggu kedua sesudah Trinitatis buat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Firman-Mu ini sangat-sangat menguatkan kami, Tuhan, bahwa hidup kami di dunia ini sangat-sangat terbatas. Dan pada saatnya kemah ini akan dibongkar. Hidup kami akan berakhir. Tetapi sebelum berakhir, biarlah hidup kami ini menjadi berkat, bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Bapak, untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami saat ini.
Berkati hambamu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya yang semuanya satu yang bagi kemuliaan nama Tuhan kami. Amin.